Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Saputri, NPM 2214141037 dari Peternakan kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori kemungkinan. Teori kemungkinan dapat disebut dengan probabilitas atau istilah lain yaitu kemungkinan, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya. Umumnya digunakan untuk menyatakan peristiwa yang belum dapat dipastikan. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaatnya yaitu mengetahui probabilitas untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Karena dalam di kehidupan tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Ada beberapa dasar teori kemungkinan yaitu Kx itu besarnya kemungkinan untuk mendapatkan X. X plus Y itu jumlah keseluruhannya. Kemungkinan atas terjadinya suatu yang diinginkan ialah sama dengan perbandingan antara suatu yang diinginkan itu terhadap keseluruhannya. Rumusnya ada Kx sama dengan X per X ditambah Y. K itu kemungkinan, Kx itu besarnya kemungkinan untuk mendapatkan X, X ditambah Y itu jumlah keseluruhannya. Yang kedua itu kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang masing-masing terdiri sendiri. Ialah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa-peristiwa itu. Rumusnya yaitu Kx ditambah Y sama dengan Kx dikali Ky. Kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi ialah sama dengan jumlah dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa-peristiwa itu. Rumusnya yaitu Kx atau Y sama dengan Kx ditambah Ky. Dalam ilmu genetika, teori kemungkinan ikut berperan penting, misalnya mengenai perpindahan gen-gen dari induk atau orang tua atau parental ke gen gamet-gamet. Pembuahan sel telur oleh spermatozoon berkumpul kembali ke gen-gen dalam zigot sehingga dapat terjadi berbagai macam kombinasi. Untuk mengevaluasi suatu hipotesis, genetik diperlukan suatu uji yang dapat mengubah deviasi-deviasi dari nilai-nilai yang diharapkan menjadi probabilitas dan ketidaksamaan demikian yang terjadi oleh peluang. Ada uji X2, Chi-square test. Uji ini harus memperhatikan besarnya sampel dan jumlah perubah derajat bebas. Metode Chi kuadrat ini adalah cara yang dapat kita pakai untuk membandingkan data percobaan yang diperoleh dari persilangan-persilangan dengan hasil yang diharapkan berdasarkan hipotesis secara teoritis. Dengan cara ini, seorang ahli genetika dapat menentukan suatu cara kemungkinan untuk menguji hipotesis itu. Ada teori probabilitas atau peluang merupakan teori dasar dalam pengambilan keputusan yang memiliki sifat ketidakpastian. Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan empiris, dan pendekatan subjektif.
Yang pertama itu ada pendekatan klasik. Apabila suatu peristiwa atau event dapat terjadi sebanyak H dari sejumlah N. Kejadian yang mempunyai kemungkinan sama untuk terjadi, maka probabilitas terjadi E atau PE dapat dirumuskan PE sama dengan H per N. Misalnya, contohnya itu bila sekeping koin dilemparkan sekali, maka logika dikatakan bahwa masing-masing sisi mempunyai peluang yang sama, yaitu 0,5. Karena koin hanya terdiri dari dua sisi masing-masingnya. Yang kedua ada pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini, perumusan perhitungan berdasarkan pendekatan empiris adalah atas dasar pengertian atau frekuensi relatif. Pendekatan ini dilakukan karena pendekatan perhitungan klasik dipandang memiliki beberapa kelemahan. Dalam kenyataannya, syarat yang ditetapkan itu jarang dapat dipenuhi. Terus yang terakhir ada pendekatan subjektif. Sebelum pendekatan subjektif itu ada suatu peristiwa yang mempunyai kejadian dari serangkaian N terjadi. Kejadian dalam suatu percobaan, maka peluang merupakan frekuensi relatif H per N dinyatakan sebagai PE sama dengan 5 H per N. Untuk N mendekati tidak terhingga. Yang terakhir ada pendekatan subjektif. Pada pendekatan subjektif, beberapa orang dapat memiliki keyakinan yang berbeda terhadap terjadinya suatu peristiwa. Meskipun informasi yang diterima berkaitan dengan peristiwa tersebut itu sama, hal tersebut disebabkan karena setiap orang berpikir dan mempunyai keyakinan yang berbeda terhadap suatu masalah yang sama. Di sini ada konsep dasar hukum probabilitas. Yang pertama itu ada hukum penjumlahan. Contohnya itu ada rumusnya ada PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Contohnya itu ada PA sama dengan 0,35. PB-nya itu 0,40 dan PC-nya 0,25. Maka PA-nya itu tadi ada 35 ditambah PC. PC-nya ada 0,35 yang tadi, yang PA, dan PC-nya ada 0,25. Terus ditambahin sama dengan 0,60. Yang kedua itu ada peristiwa kejadian bersama. Itu rumusnya ada PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PAB. Apabila PAB sama dengan 0,2, maka PA atau B sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dikurang 0,2 sama dengan 0,55. Ini ada uji X kuadrat. Uji C kuadrat atau uji kecocokan. Ini ada ini nih hasil pengamatan, EI-nya ini hasil yang diharapkan atau ekspektasi. Contohnya ini ada banyak individu suku bangsa diduga mempunyai 4 macam golongan darah, yaitu ada A, ada B, ada AB, dan O. Berdasarkan pembagiannya, ini yang golongan A itu ada 16%, yang golongan B itu ada 48%, golongan AB itu ada 20%, dan golongan O itu ada
16%. Nah, pengamatan dilakukan terhadap 770 individu. Ternyata untuk keempat golongan darah itu berturut-turut terdapat 179, 361, 130, dan 100. Benarkah distribusi keempat golongan darah untuk suku bangsa itu digunakan alfa 5%? Kita lihat hasilnya, jawabannya itu ada H0 itu kan, ini ada A banding B banding A banding B banding AB dan banding O. Sama dengan tadi A-nya ada 16%, B-nya ada 48, AB-nya ada 20, dan O-nya ada 16. Ini distribusi ke golongan darah tersebut yang benar. Yang satu itu ada bandingan A, ada banding golongan darah A banding golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Ini salah, tidak sama dengan 16% itu golongan A, 48 golongan B, 20 golongan AB, dan 16 golongan O. Ini distribusi ke 4 golongan darah tersebut salah. Kita pakai alfanya yang 5%. N-nya tadi kan individunya ada 770. Jadi tinggal di persenin. EA-nya ada 16/100 dikali 770 sama dengan 123,2. EB-nya ada 48/100, 770 sama dengan 369,6. EAB-nya itu sama dengan 20/100 dikali 770 sama dengan 154. EO-nya itu ada 16/100 dikali 770. Tadi individunya dapat dihasilkan 123,2. Di sini ada uji statik. Yang tadi X kuadrat itu sama dengan 179 dikurang 123,2 kuadrat per 123,2 ditambah 361 dikurang 369,6 kuadrat per 369,6 ditambah 130 dikurang 154 kuadrat per 154 ditambah 100 dikurang 123,2 kuadrat per 123,2. X kuadratnya itu berarti yang ini 25,2730 ditambah ini 0,2 ditambah 3,7402 ditambah 4.368. Jadi X2-nya itu ada 33,58. Uji kriteria uji. Tolak K0 jika X2 lebih dari X2 kuadrat X kuadrat alfa DB sama dengan K dikurang 1. Terima dalam hal lainnya dengan DB sama dengan 1. K dikurang 1 sama dengan 3. Dan alfanya 0,05 berdasarkan yang diperoleh dari X kuadrat A alfa sama dengan 7,81. Karena X kuadratnya itu 33,58 lebih besar dari X kuadrat alfa itu 7,81, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi golongan darah tersebut salah. Sini ada peristiwa saling lepas.
rumusnya itu PAB sama dengan 0, maka PA atau B, PA ditambah PB sama dengan 0 sama dengan PA ditambah PB. Hukum perkalian. Hukum perkalian itu kan PA dan B sama dengan PA dikali PB, karena perkalian itu jadi dikali PA dikali PB. Apabila PA-nya 0,35 yang tadi, 0,3 yang PA, dan PB-nya itu 0,25. Maka PA-nya dikali PA dikali PB. 0,35 dikali 0,25 sama dengan 0,0875. Kejadian persyaratan PBA itu ini. PBA sama dengan PAB per PA. Peristiwa pelengkapan atau complementary event itu ada rumusnya PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Di sini kita masuk teori kemungkinan dapat diterapkan dalam genetika ternak. Konsep teori kemungkinan dapat diterapkan dalam bidang genetika ternak untuk mempelajari mekanisme perwarisan sifat pada hewan ternak dan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Selain itu, konsep teori kemungkinan juga dapat digunakan untuk memiliki sifat yang diinginkan dijadikan bahan persilangan. Mekanisme pewarisan sifat pada keturunan dapat dihitung menggunakan teori kemungkinan genetika. Pewarisan sifat pada keturunan ini karena adanya transfer materi genetik dari induk keturunannya melalui sel telur dan sel sperma. Materi genetik ini terdiri dari DNA yang mengandung kromosom dengan alel-alel gen yang menentukan sifat-sifat pada organisme. Dalam teori kemungkinan genetika, alel-alel gen yang terdapat pada induk dihitung kemungkinan perpaduan alelnya pada keturunan. Setiap alel pada suatu lokus gen dapat ada di dalam bentuk yang disebut alel alternatif. Ketika dua alel yang berbeda pada suatu lokus bergabung dalam suatu individu, maka individu tersebut akan memiliki dua alel pada lokus tersebut. Teori kemungkinan genetika dapat membantu para pemulia untuk menghasilkan keturunan dengan sifat yang diinginkan. Teori ini dapat menghasilkan keturunan dengan sifat yang diinginkan oleh petani atau peternak. Para pemulia dapat menggunakan teori kemungkinan genetik untuk memprediksi kemungkinan sifat-sifat pada keturunan dari hasil persilangan antara dua induk dengan sifat-sifat yang pastinya berbeda. Sini ada aplikasi teori kemungkinan genetik dalam pemuliaan hewan dan tanaman. Seleksi induk yang tepat itu teori kemungkinan genetika yang dapat membantu peternak atau petani untuk memilih individu atau induk yang tepat untuk memproduksi keturunannya dengan hasil-hasil yang diinginkan atau sifat yang diinginkan. Perbaikan sifat-sifat genetik itu teori kemungkinan genetika juga dapat membantu dalam perbaikan sifat-sifat genetik yang diinginkan pada hewan ternak dan tanaman.
Dengan memahami prinsip-prinsip teori kemungkinan genetika, peternak dan petani dapat memilih induk yang memiliki alel dan genotip yang sesuai untuk menghasilkan keturunan yang baik. Yang ketiga itu ada angan selektif. Dalam pemuliaan hewan ternak dan tanaman, persilangan selektif dapat digunakan untuk menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat yang diinginkan. Teori kemungkinan genetik dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan perpaduan alel dan genotip pada keturunan dari hasil persilangan. Sehingga peternak dan petani dapat memilih induk yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pemulihan tersebut. Yang terakhir itu yang keempat ada analisis genetik. Teori kemungkinan genetik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis genetik pada hewan ternak dan tanaman dengan menggunakan model matematika yang dipelajari pada teori kemungkinan genetika. Para peneliti dapat mempelajari sifat-sifat genetik yang kompleks dan sulit dipahami pada hewan ternak dan tanaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.